Litbang Kompas yang dibiayai Harian Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 merekam proporsi pemilih 3 baca pres. Hasilnya untuk Pulau Jawa, elektabilitas Ganjar Pranowo 39,6%, Prabowo Subianto 28,8% dan Anies Baswedan 16,7%. Sementara untuk luar Jawa, elektabilitas Ganjar Pranowo 27%, Prabowo Subianto 34,7% dan Anies Baswedan 22,3%. Jawa ini cenderung dikuasai oleh Ganjar ya, dan dengan dukungan yang kami temukan saat ini 39,6% suara. Sementara Prabowo 28,8%, kemudian Anies di 16,7%. Nah, Ganjar ini menguasai Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan DIY terutama. Sedangkan Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau Anies ini masih unggul di Jakarta. Nah, kalau kita lihat di luar Jawa, ini memang cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Lalu bagaimana membaca peta dan peluang Capres-Cawapres dalam merebut suara, khususnya di Pulau Jawa? Kita bahas bersama Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, dan juga ada peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Selamat malam Mas Umam, Mas Yohan. Selamat malam, Friska. Malam, saya ke Mas Yohan dulu. Ini bagaimana membaca ketatnya persaingan elektabilitas baca pres di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa? Kalau hasil survei terakhir, apakah itu merujuk pada sosoknya atau tidak terlepas juga dari partai politik pengusung di belakangnya? Iya, kalau kita lihat memang berkelindan ya antara sosok dan partai gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi data yang dipaparkan antara Jawa dan luar Jawa memang itu menjadi cerminan elektoral secara nasional ya. Di survei Kompas sosok Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersaing ketat, kemudian di bawah kedua nama itu sosok Pak Anies gitu. Hal itu juga tercermin di wilayah Jawa dan luar Jawa. Artinya memang persaingan tiga sosok bakal calon presiden ini juga bisa tercermin pada persaingan di tingkat wilayah gitu ya. Kalau kita coba bedah kembali lebih detail di wilayah Jawa misalnya, bagaimana Jawa Barat yang lebih banyak dominan Pak Prabowo 24,7%, sementara Jawa Tengah hampir separuh dikuasai oleh Pak Ganjar, dan Jawa Timur itu juga Pak Ganjar ya. Tapi kalau kita lihat komposisi di Jawa Timur ini sebenarnya selisih ketiga pasangan calon ini tidak begitu lebar gitu ya. Pak Ganjar 33, Pak Prabowo 21, dan Pak Anies 10,3%. Artinya dibandingkan wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ini sebenarnya juga menjadi medan pertarungan gitu ya. Karena itu kalau kita kembali pada konteks bagaimana pasangan Anies dan Muhaimin pada yang sudah dideklarasikan kemarin itu tidak lepas dari upaya untuk menggait, menguasai atau bertarung di wilayah Jawa Timur yang menjadi basis pemilih Nahdliyin gitu ya. Karena memang hasil survei mengatakan dari peluang Pak Anies misalnya di tiga Jawa itu elektoral Pak Anies lebih tinggi memang di Jawa Timur ya. Kalau kita lihat di Jawa Barat Pak Anies meraih 13% dari seluruh pemilih di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah Pak Anies bahkan sangat minim gitu ya dibandingkan Pak Ganjar. Tapi di Jawa Timur ini 10,3% diraih Pak Anies menjadi upaya untuk upaya untuk menggenjot kembali elektoral dia, dan salah satu upaya itu adalah dengan menggait Pak Muhaimin sebagai bagian dari upaya untuk menarik simpati dari pemilih di Jawa Timur. Nah, karena Jawa Timur ini tadi seperti yang disampaikan Mas Yohan kan jadi medan tempur yang selisihnya juga tipis. Kalau Mas Umam melihatnya sosoknya Gus Imin, Caimin, apakah bisa otomatis menarik suara Nahdliyin dan juga PKB di Jawa Timur? Apakah serta-merta berkelindan demikian? Mbak Friska, saya pikir di level ini memang capres-cawapres yang sudah deklarasi adalah Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Tentu ini akan memicu percepatan capres-cawapres lain untuk melakukan rekalkulasi
siapa cawapres yang sekiranya bisa memberikan insentif elektoral yang paling optimal. Kalau misal kemudian dari Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, tidak ada satupun yang kemudian memperhitungkan aspek atau variabel Nahdlatul Ulama di dalam konteks menentukan cawapres mereka, maka Caimin berpotensi menjadi satu-satunya representasi elemen Nahdlatul Ulama. Jika kemudian itu terjadi, maka kemudian dukungan dari basis Nahdliyin berpotensi kemudian terkonsentrasi pada satu nama. Meskipun tetap itu kemudian tidak berarti akan mendominasi dalam konteks 100% akan mengalir pada satu titik yang sama. Secara umum, belajar dari Pilpres sejak 2004, kemudian 2009, sampai kemarin terakhir 2019, arah pilihan dari basis pemilih loyal Nahdliyin rata-rata terdistribusi secara merata pada berbagai nama. Kita tahu bagaimana dulu di Pilpres 2004, Kiai Haji Hashim Muzadi maju bersama Bu Megawati, kemudian ada waktu itu Kiai Haji Solahuddin Wahid, putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, juga maju bersama Pak Wiranto. Tetapi pada basis ini kita juga memahami bahwa konsep sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan Kiai kemudian diikuti oleh para santri, mungkin pada level konteks politik dan demokrasi saat ini tidak berarti itu kemudian betul-betul berlaku dominan. Artinya memang ada aspek peningkatan literasi politik warga Nahdliyin, sehingga kemudian aspek independensinya, cara pandang kritisnya menjadi lebih baik, dan ini yang kemudian menjadi sebuah, ya tentu kabar baik dalam konteks demokrasi secara umum, tetapi di saat yang sama juga menjadi tantangan serius bagi siapapun yang ingin menggait elemen kekuatan dari Nahdliyin. Kita tahan dulu di sana sambil kita dalami soal bagaimana merebut basis Nahdliyin khususnya di Jawa Timur, tapi secara umum bagaimana bertarung juga di daerah Jawa. Tadi dari Mas Umam sudah ada perspektifnya soal ya tidak serta-merta juga memang tokoh Nahdliyin ini bisa merebut suara secara full pemilih ya di pemilu dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Tapi kalau bicara Mas Yohan lihat dari data, apakah memang cawapres ini sangat menentukan, apalagi untuk merebut suara konstituen di Jawa. Kalau kita bicara Jawa ini kan ada Jawa Tengah, Jawa Timur, utamanya Jawa Barat juga yang tadi Mas Yohan jelaskan. Gimana Mas Yohan? Iya, kalau di survei kami ketika kita coba bandingkan ya, sosok siapa yang paling menjadi pertimbangan, apakah capres ataukah cawapres atau keduanya gitu ya. Memang sebagian besar menjawab keduanya, 60% ini menjawab kedua sosok itu menjadi pertimbangan, meskipun ketika dibandingkan antara sosok capres dan sosok cawapres, itu sosok capres memang lebih tinggi dibandingkan sosok cawapres gitu ya. Artinya apa? Memang pemilih kita itu memang masih bertumpu pada sosok capresnya dibandingkan cawapresnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat undecided voter ketika ditanya pilihan capres dan kemudian ditanya pertanyaan terpisah tentang cawapres, itu undecided voter, orang yang tidak menjawab itu lebih tinggi ketika pada pertanyaan cawapres gitu ya. Artinya itu menjadi bukti bahwa orientasi pilihan pemilih kita itu memang spotlight-nya itu lebih dikuasai oleh sosok capres dibandingkan cawapres. Hal ini menegaskan memang pilihan terhadap cawapres itu memang lebih ke pertimbangan-pertimbangan tidak sekedar elektoral saya melihatnya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang non-elektoral, keberimbangan, kemudian misalnya juga potensi insentif elektoral dari sisi kerja-kerja mesin politik, infrastruktur ya. Kalau tadi dikatakan Mas Umam, ya ini yang dimaksud infrastruktur NU, jika memang nanti pasangan calon lainnya tidak ada sisi NU-nya, bisa jadi ini menjadi peluang bagi pasangan Anies Muhaimin untuk mendulang insentif elektoral dari pemilih NU. Kita belajar misalnya di 2019 itu sosok NU lebih dikuasai pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf gitu ya. Jadi memang ada variabel kerja-kerja elektoral dari sisi Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kita lihat insentif pemilih NU terhadap PKB kalau dari survei Kompas itu sebenarnya ada arah yang meningkat gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di survei kita Agustus 2023 ini, dari total responden berlatar belakang NU misalnya, itu secara nasional PKB mendulang suara 10,2%. Artinya dia di atas rata-rata elektoral nasionalnya, sekitar 7,6%. Kalau kita kerucutkan lagi, di pemilih NU di Jawa Timur misalnya,
itu PKB mendulang 18,6% suara di tingkat Jawa Timur. Memang masih menjadi partai tiga besar ya di bawah PDIP dan Gerindra. Tapi kalau kita lihat atensi pemilih NU di tingkat provinsi Jawa Timur itu jauh lebih besar gitu ya dibandingkan tingkat nasional. Artinya apa? Pilihan terhadap Muhaimin bagi pasangan Anies Muhaimin ini bisa jadi memang ada orientasi atau kalkulasi-kalkulasi elektoral yang juga bertumpu pada kerja-kerja mesin partai. Karena kalau kita lihat tren PKB dari selama hampir 4 periode ya Muhaimin memimpin partai ini relatif terjaga di 5 besar partai nasional ya. Artinya memang kepemimpinan Muhaimin di PKB bisa jadi menjadi kalkulasi tersendiri dan ini bisa menjadi cerminan proyeksi kerja-kerja elektoral mesin partai ketika nanti bertarung di pemilihan presiden. Tapi tentu ini juga tidak bisa kemudian melupakan potensi-potensi pasangan calon yang lain juga bisa saja muncul sosok-sosok yang memang berlatar belakang Nahdliyin yang tentu ini persaingannya tentu akan bisa cair seperti halnya yang terjadi di tahun 2004 dengan sosok Kiai Haji Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid ya yang memang pilihan responden pemilih dari latar belakang NU ini memang menyebar ke banyak nama. Tapi kalau misalnya nanti pasangan calon itu semakin terbatas dan hanya ada satu pasangan calon yang di situ personifikasi figur NU ada di situ, ya bisa jadi pengerucutan dukungan itu peluang terjadi lebih besar ke sana. Tapi saya sepakat Mas Montati tidak kemudian mayoritas gitu ya 100% utuh ke satu nama, tapi dominasi potensi dominasi ya? Bisa jadi itu terjadi gitu. Nah, jadi kalau bicara soal hitung-hitungannya, Mas Umam, strategi yang paling logis untuk para capres lain yang belum menentukan cawapres adalah menyaingi untuk merebut ceruk Nahdliyin, khususnya memperkuat di Jawa Timur kah? Atau tergantung siapa pasangan capresnya begitu? Katakanlah kalau misalnya Mas Ganjar sudah kuat di Jawa, carinya pasangan yang melengkapi luar Jawa, begitu pula sebaliknya Pak Prabowo juga yang saat ini kuatnya di luar Jawa, carinya yang kuat di Jawa. Apakah demikian? Tidak serta-merta merujuk sosok tertentu untuk menyaingi Muhaimin yang sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres. Ya, Mbak Francisca, saya pikir konteks pilpres itu bukan menggunakan sistem ballot. Kita berbeda dengan konteks sistem di Amerika Serikat. Kita menggunakan sistem Opov. Jadi one person, one vote. Jadi basisnya adalah suara dari masing-masing individu. Tetapi kemudian dengan situasi seperti itu, yang menjadi tantangan selanjutnya adalah basis populasi masyarakat Indonesia itu memang lebih banyak terkonsentrasi di Jawa. Jadi kalau misalnya kita bicara konsep ideal dengan berbasis perimbangan teritorial misalnya, Jawa luar Jawa, tentu itu adalah sebuah komposisi yang cukup ideal. Tetapi kemudian ketika ada satu pasangan yang kemudian memang menitik beratkan pada upaya untuk menggempur basis kekuatan di Jawa, maka kemudian elemen dari capres-cawapres yang lain yang menjadi kompetitor juga harus berhitung lagi, jangan sampai kemudian mereka mencoba untuk meraih luar Jawa, terutama yang titik-titik yang secara populasi tidak begitu optimal, tidak begitu dominan, justru kemudian kehilangan basis di wilayah Jawa. Nah, dalam konteks ini, misalnya PDIP sendiri itu termasuk salah satu partai yang sangat percaya terhadap komposisi kekuatan politik dengan background ideologi nasionalis dan Islam. Dan itu terefleksikan dari keyakinan mereka, dari sejarah di pemilu 1955, kemudian 1971 misalnya, di mana pada fase itu Masyumi bersama dengan PNI, kemudian PNI juga pernah di-backup oleh Partai Nahdlatul Ulama, waktu itu masih menjadi partai politik, dan itu kemudian menghasilkan sebuah mesin politik yang prima. Nah inilah kemudian dari level PDIP sendiri, betul-betul sepertinya mencoba untuk mencari basis konfigurasi nasionalis yang direpresentasikan oleh Pak Ganjar, dan kemudian di satu sisi adalah elemen yang bisa meraih basis kekuatan politik santri. Nah oleh karena itu ini menjadi tantangan. Sementara di kubu yang lain, Pak Prabowo memiliki tantangan yang cukup penting untuk diantisipasi saat ini. Karena kemarin Pak Prabowo ketika masuk di pemerintahan, dia kehilangan basis dukungan dari elemen, let's say kita kategorikan elemen kanan konservatif Islam.
Tetapi kemudian dia mencoba untuk melakukan pendekatan waktu itu dengan PKB sebagai representasi dari elemen berideologi Islam moderat untuk apa? Melakukan trade-off. Ya. Kehilangan dari basis, misalnya sebagian di Jawa Barat, sebagian Banten, sebagian Sumatera bisa kemudian ditambal dengan basis jumlah pemilih yang cukup besar di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah dengan elemen kekuatan dari jaringan santri Nahdlatul Ulama. Problemnya sekarang situasi realitas politiknya berbeda. Caimin keluar dari koalisi Pak Prabowo dari yang semula 46% kemudian berkurang 10%, praktis kemudian Pak Prabowo hanya tinggal 36%. Nah, 36% ini kalau kita cermati praktis hanya PAN yang merepresentasikan basis kekuatan politik Islam di tubuh koalisi Pak Prabowo. Sementara PAN adalah representasi dari elemen kekuatan Muslim Muhammadiyah. Secara dominasi angka, warga Nahdlatul Ulama dibanding dengan warga Muhammadiyah itu angkanya cukup jauh. Memang warga Nahdlatul Ulama jauh lebih besar dilihat dari aspek kesamaan konteks muamalah, kemudian mengidentifikasi mereka memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan serius bagi Pak Prabowo. Jika kemudian Pak Prabowo masih percaya pada konteks trade-off kekuatan suara Islam, maka perlu mempertimbangkan kembali siapa cawapres yang sekiranya bisa memberikan insentif elektoral, terutama dari sel-sel kekuatan politik Islam di sekitarnya. Barangkali Pak Erick Thohir bisa menjadi opsi, meskipun ada juga kemudian nada-nada sumir dari sebagian kalangan. Pak Erick Thohir itu Nahdlatul Ulama, tetapi dengan kategori naturalisasi, yang kemudian dikhawatirkan realisasi dukungan pada level grassroots dikhawatirkan kurang optimal. Tetapi bagaimanapun juga dia sudah membangun komunikasi dengan PBNU, dengan sel-sel yang ada kemarin misalnya di acara di Sidoarjo, dan itu akan menjadi sebuah pertimbangan penting dan menarik untuk kita cermati bersama selanjutnya, Mbak Francisca. Menarik untuk kita membaca selanjutnya bagaimana hitung-hitungan ulang dari masing-masing koalisi pasca deklarasi Anies Mohaimin yang otomatis mengubah peta persaingan politik khususnya di Pulau Jawa, kalau bisa spesifik lagi di Jawa Timur. Kita akan nantikan bersama ke depannya. Terima kasih Mas Umam, Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, dan juga Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih.